Yo guys, balik lagi sama gue Richard Meratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin itu adalah Matic, teman-teman ya. Jadi semalam itu pump crash ya Matic, cuman bikin tail candle. Akan coba saya bahas di video kali ini. So, kemarin malam ini sudah saya update untuk Bitcoin dan juga OP Coin. Jadi yang nanyain untuk update perihal OP Coin setelah 5 hari yang lalu saya update, ya ini ya, kalian bisa pantau atau ditonton video ya, sekitar 8 jam yang lalu lah, teman-teman. Oke? Jadi tanpa basa-basi, di hari Minggu ini, di weekend ini akan saya bahas dulu untuk si Bitcoin. Nah, overall si Bitcoin ini masih kurang lebih sama ya. Ketika memang di sini udah lanjut turun, dia naik korektif, turun lagi, naik korektif, turun lagi, di sini naik lagi gitu ya. Dan ya, terus seperti itu sampai posisinya saat ini. Terakhir kali pada 24 Mei dia turun signifikan, and then ya mendapatkan reaksi dari swing low terakhir pada pergerakan 12 Mei. Di situ dia masih mendapatkan reaksi, cuman kalau kita compare dengan penurunannya satu candle besar secara daily time frame, di sini di compare dengan 1 2 3 baru ongoing 3 candle, teman-teman. Jadi overall kenaikannya pun masih terbatas, masih korektif. Jadi setinggi-tingginya mungkin kita bisa ekspektasikan at least ngetes di antara EMA 21 dan 34 ini sebelum dia lanjut turun lagi. Nah, untuk invalidasinya bagaimana? Ya udah, berarti memang area ini harus mampu di break dulu nih. Nih, invalidasinya area ini harus mampu di break ya, let's say di sekitar 27.300-an, 27.400-an dolar itu harus mampu di break dulu. Jadi PR-nya si Bitcoin sebenarnya ini udah rapat-rapat banget sih, teman-teman. Seperti kesan berapa aja bro nih, 27.400, 27.800-an, dan di 28.500 dolar. Jadi ini beberapa PR-nya si Bitcoin ini masih banyak ya secara daily. Jadi at least dia harus mampu break dulu di sini. Ya, ini harus mampu break, retest untuk lanjut naik lagi. Bahkan dia harus mampu closing atau reclaim area 28.500 dolar. Ya, jadi selama memang dia masih under control untuk dari sellersnya gitu ya, sellers lebih megang kontrol lah dari pergerakan si Bitcoin ya, overallnya masih bisa aja untuk dia drop, bahkan ngetes swing low terakhirnya dia, atau malah sekali lagi ya another dump, another correction gitu ya, ke kisaran 24.500 sampai 25.000 dolar gitu. Jadi ya bisa di prepare untuk skenario dia lanjut turun lagi. Jadi mungkin kita akan bahas untuk di time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jamnya. Nah, overall di 1 jam memang sebelumnya kita sudah bahas juga ya, ini bergerak di dalam sebuah range channel. And then ya, kita bisa lihat terakhir kali semalam itu dia ngetes nih di trendan resistennya. Plus di situ juga ada zonasi nih. Tinggal kita lihat apakah dia mampu break ya, kemudian mendapatkan another rejection, atau malah dia koreksi dulu. Dan sekarang kita mendapatkan dia koreksi dulu, teman-teman. Ya, jadi di sini saya coba tarik dari swing high ke swing low-nya, maka kita mendapati beberapa golden ratio atau tahanan lah untuk si Bitcoin-nya. Nah, so far memang dia ini masih ketahan di EMA 21 dan 34 nih secara time frame 1 jamnya. Area untuk 1 jam yang perlu dipantau adalah kurang lebih di sini, teman-teman. Ini kan ada 2134 ya. Jadi di sini mungkin coba saya akan extend aja areanya dari sini. Ini coba saya warnain dengan warna hijau aja biar nggak terlalu rame. Nah, ya. Jadi ketika memang dari sini dia mendapatkan reaksi pemantulan yang signifikan, ya. Meanwhile waktu dia koreksi seperti ini, ya terbatas atau terdiri dari beberapa serangkaian candle nih seperti ini mungkin ini naik lagi, mungkin ini turun lagi, ini naik lagi, ini turun lagi gitu ya. And then dia membuat sebuah range sama seperti pembahasan sebelum-sebelumnya. Let's say dia membuat sebuah range, di sini membuat sebuah bull flag atau channel dan lain sebagainya, atau mini falling wedge gitu ya. Dia mampu break, and then waktu posisi retest ya baru mungkin bisa dimanfaatkan, teman-teman. Ya, posisi retest ya waktu dia udah mampu break dulu. Jadi let's say di kisaran box hijau ini adalah key levelnya untuk si Bitcoin dari lower time frame. Ini di sekitar berapa bro? Di sekitar 26.500 sampai 26.634 dolar. Ya, dimana kalau kita lihat secara zonasi sebelumnya berfungsi menjadi area resisten, support ya. Ketika mampu di break ya support, ditambah di situ ada EMA 2134 juga. Tinggal kita lihat aja proses waktu koreksinya. Jadi di note ini ayah teman sekali lagi sudah saya sampaikan secara cukup jelas bagaimana coba kita pantau area ini. Nah, kalau area ini aja lost momentum, berarti next area berapa bro? Ini mungkin box merahnya akan coba saya tarik dulu ke samping ya biar nggak terlalu rame. Nah, kalau secara time frame hourly di sini dia lost momentum, berarti di sini area next targetnya yang perlu sekali dipantau nih di sini. Box hijau nomor 2 atau di bawahnya.
itu di sekitar 26.340 sampai 26.430 dolar, dimana terakhir kali dia create base atau tahanan nih di sekitar sini sebelum muncul reaksi yang lumayan signifikan naiknya ya. Jadi dua area pantauan untuk si Bitcoin udah clear banget, kemudian juga untuk resistennya ini juga sudah saya bagikan kemarin gitu. Jadi overallnya masih sama, tinggal kita lihat waktu masuki fase koreksinya. Jadi masih sama untuk pembahasan kemarin, ketika memang nanti akhirnya si Bitcoin, let's say si Bitcoin ini nggak cuma tersideways di range sini gitu ya, ini kan kalau tersideways doang, tapi dia malah mampu break gitu ya, berarti ini perlu diperhatikan next target ya, masih sama di sekitar 27.000 dolar, 27.200 dolar. Bisa aja dia cuman kenaikan sesaat aja, bikin tail candle, kemudian dia akhirnya masuk kandang lagi ya. Jadi itu untuk waspada aja lah, jangan terlalu terbawa euforia kalau di weekend, wah di weekend ini akhirnya mampu break dan lain sebagainya, malah nanti di prank balik kandang lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembahasan si Bitcoin untuk time frame 1 jam dan juga tadi secara daily. Jadi fungsinya kalau secara 1 jam itu adalah untuk kita bisa lihat area-area yang lebih detail lagi ya, area berapa yang bisa kita pantau yang lebih detail lagi, atau malah dia cenderung turun lagi yang ngetes area bawah sini gitu ya. Ini menjadi area pantauannya untuk teman-teman sekalian. Next kita akan coba pindah ke Matic, pembahasan Matic ya, karena udah cukup lama juga kayaknya nggak bahas Matic. Ya ini ada bahas juga sih teman-teman ya di sini, ini sekitar seminggu lah ya. So ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi akan kita bahas. Nah ini pembahasannya, ini terakhir waktu semenjak 6 Mei sampai 11 Mei kita bisa lihat penurunannya itu agresif sekali ya. Meanwhile waktu dia naik itu cenderung korektif ya, kita bisa lihat nih tadi dari beberapa candle untuk melawan waktu pergerakan 6 Mei sampai 11 Mei ya. Kita bisa lihat nih cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle dibalas dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 candle teman-teman ya. Jadi cenderung jauh lebih korektif waktu dia naik dan bermain di dalam range channel ini. Overall dia belum mampu break dari channel ini. Kita bisa lihat dari daily maupun time frame 4 jam, kita bisa lihat tuh ya, belum benar-benar mampu break teman-teman, belum benar-benar mampu break dari range channel ini. Kita bisa lihat di sini walaupun sempat lewat tapi langsung another rejection ya, berarti false break. Di sini juga bikin tail candle panjang tapi langsung another rejection terjadi ya teman-teman, jadi false break lagi. Jadi untuk area pantauannya kurang lebih untuk si Matic ini ya masih bermain di dalam sebuah channelnya dia. Walaupun bagian atas bawahnya itu sempat tertembus dan lain sebagainya, tapi overallnya dia recovernya itu cukup, bisa terbilang cukup cepat lah ya untuk si Matic ini. Tuh bagian bawahnya sempat closing di bawah secara time frame 4 jam, tapi naiknya pun cepat gitu ya, nggak lama teman-teman. Nah palingan ini dulu area yang bisa diperhatikan untuk si Matic ini ya. Overallnya dia bergerak dalam sebuah channel ini, dan bagian atasnya di sini pastinya di box hijau ini. Kenapa box hijau? Sempat saya bagikan juga sebelumnya menjadi resisten dan support juga nih pada pergerakan si Matic sebelumnya. Ini di sekitar 0,9328 sampai 0,9526 dolar. Dan terlihat pun ya Matic belum mampu nih benar-benar break dari area situ. Nah untuk terdalamnya mungkin kita bisa expect bahkan dia ngetes ke bagian bawah ini ya. Bagian bawahnya itu di sekitar 0,8896 atau 0,894 dolar lah, sekitar area itu. Dan plus juga box merah yang sebelumnya menjadi resisten become support. Nah teman-teman ya, jadi yang nanyain untuk tahanan si Matic di kisaran berapa. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low, ke swing hanya dia yang terakhir, maka ya kita bisa lihat nih di sini Fibo atau di atas 0,6 pas juga nih dengan box merah, plus juga adanya trendline support di sini dari channelnya dia. Jadi overall kalau misalkan dia masih lanjut turun, kurang lebih seperti ini yang perlu dipantau ketika dia naik signifikan, turun di sini secara bertahap gitu ya. Ya di sini membuat range, mampu break ya, waktu ini bisa diperhatikan sekali lagi ya, karena memang Matic sekali lagi masih banyak dan juga cukup berdekatan gitu ya beberapa area target, support, and then resistennya. Dan ya kalau untuk good scenario-nya si Matic ini mampu nih ya, let's say mampu reclaim area ini and then retest untuk lanjut naik. Pertanyaannya kan biasanya lanjut naik ke kisaran berapa bro? Ya ini coba saya ganti dengan warna kuning aja biar berbeda gitu ya.
Ini next di sini box putih ini sebelumnya menjadi support resisten juga. Terakhir kali tekanan seller juga datang signifikan dari level ini. Itu di sekitar 0,9773 sampai 0,9879 dolar untuk si Matic ya. Jadi yang nanyain kalau misalkan area hijau ini mampu di reclaim, next area berapa targetnya, itu dulu. Dan sekali lagi, satu lagi saya tambahkan di sekitar area ini nih. Nah di sini ya, box putih aja teman-teman. Nah di kisar 1,037 dolar sampai 1,0162 dolar untuk si Matic ya. Jadi bisa diperhatikan beberapa area krusialnya berikut juga dengan tahanan atau supportnya si Matic ya. Jadi ini ketika memang yang nanyain oke, untuk good scenario nya dah kita nggak berekspektasi turun dan lain sebagainya ini. Kalau misalkan memang dia masih bisa hold atau melanjutkan momentum kenaikannya dia. Cuman yang perlu diwaspadai sekali lagi karena dia bikin tail candle panjang di sini mendapatkan rejection yang keras gitu ya. Jadi kalau misalkan dia malah loss momentum ya bisa bersiap untuk dia breakdown gitu ya. Let's say breakdown di sini. Nah, ngejar ke area bawahnya. Area berapa bro ngejarnya kalau misalkan dia terbreakdown? Area sini teman-teman. Di sini. Ya, di sini. Itu di sekitar 0,8539 sampai 0,8704 dolar lah, sekitar area itu ya. Jadi palingan itu beberapa area krusial tahanan yang bisa diperhatikan, dan ketika memang dia breakdown bakal ngejar area berapa, dan waktu di breakout retest bisa dimanfaatkan. Retestnya buat ngejar area berapa juga sudah saya sampaikan secara time frame hourly biar lebih jelas lagi. Dan juga berikut dengan Bitcoin. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.